Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan selalu baik dalam hidup kita. Dalam segala keadaan, rencana Tuhan yang sempurna terjadi untuk kebaikan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mau taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayat 2-3 dan ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Ayat yang ke-18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, sunat secara lahiriah tanpa sunat hati tidak akan berguna. Sebaliknya, sunat hati tanpa sunat lahiriah sekalipun akan membawa kepada keselamatan. Apa yang dimaksud dengan sunat hati? Tidak lain adalah hati yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dalam perikop ini, saudara, kita membaca bagaimana Rasul Petrus kembali ke Yerusalem, dan di sana dia menghadapi ada banyak kritikan dari orang-orang yang berasal dari golongan yang bersunat. Mereka sudah mendengar bagaimana Rasul Petrus melayani orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang non-Yahudi. Di antaranya adalah Kornelius. Dan bagi mereka hal itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh Petrus. Bagi mereka, Petrus telah melanggar satu aturan yang sangat ketat. Dan mereka menganggap bahwa Petrus tidak hidup dalam kebenaran. Namun demikian, saudara, Petrus menjelaskan bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, dan itu merupakan kehendak Tuhan sendiri atas orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup, kepada semua bangsa, tanpa memandang muka. Dalam perjanjian lama, sunat secara fisik atau secara lahiriah merupakan suatu tanda perjanjian antara Allah dengan manusia. Tanda ini dimulai dengan Abraham, karena Abraham tidak percaya bahwa dia akan diberi keturunan. Sunat merupakan sebuah pengingat bahwa setiap orang harus mengendalikan hawa nafsunya. Namun di dalam perjanjian yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan, makna sunat melampaui sekedar tanda fisik. Sunat yang benar adalah sunat hati, yang menandakan adanya perubahan dan pertobatan sejati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sunat secara lahiriah merupakan sebuah simbol ketaatan dan identitas sebagai umat Tuhan. Namun sunat yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sunat hati. Dan ini berbicara tentang pertobatan sejati, hati yang diubahkan, dan iman yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dalam Roma 2 ayat 29 tertulis, "Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah."
Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18, kita membaca bagaimana Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup, kepada semua bangsa, semua orang, semua suku. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, bukan hanya kepada orang Israel atau golongan bangsa tertentu. Dan ini merupakan suatu berita besar, berita sukacita, bahwa Tuhan mau menyelamatkan semua. Injil bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi Injil berlaku untuk semua orang. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi Tuhan Yesus datang buat semua orang dari segala bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sunat yang benar bukan lagi soal tanda secara fisik atau lahiriah, tapi sunat yang benar adalah sunat hati, yaitu hati yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Inilah sunat yang berkenan kepada Tuhan, yang membawa kepada hidup yang kekal dan keselamatan di dalam surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang membuka mata rohani kami, membuat kami mengerti bahwa Engkau mengasihi semua orang dari segala bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi atau bangsa Israel saja, tapi semua orang dari suku, kaum, dan bahasa di semua negara di wilayah bumi ini. Engkau mengasihi karena mereka adalah ciptaan-Mu, dan Engkau tidak mau ada yang binasa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami mengerti bagaimana kami harus sungguh-sungguh bersunat hati, yaitu percaya kepadamu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Itulah sunat yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak dan perlindungan dari tempat yang maha tinggi menaungi kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, segala macam kelemahan tubuh kami. Kami berdoa saat ini, lawatan Tuhan terjadi, menjamah dan menyempurnakan tubuh yang sakit, dan memberikan kami semua kesehatan yang sempurna. Oleh kuasa dan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami percaya kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah dalam berbagai aspek kehidupan, agar Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan juga atas bangsa-bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus ya Tuhan, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.